Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, cerdas, bertakwa. Allahu Akbar. Nah, Nanda, hari ini kita kembali lagi akan belajar tematik. Anak-anak Miss masih tetap semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, langsung saja ya Nanda. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Kita mulai ya. Nah Nanda, mari kita membaca teks berikut ini. Berjudul, Aku Malu Punya Perkarangan Sekolah yang Kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika perkarangan sekolah tidak bersih. Perkarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika perkarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan perkarangan sekolah dengan baik. Nah, Nanda, kira-kira apa ya isi teks tersebut? Isi teks tersebut, Ananda, adalah akibat dari banyaknya warga sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungan sekolah. Harusnya kita malu, Ananda, jika perkarangan sekolah kita kotor. Nah, selanjutnya Nanda, bagaimana ciri-ciri perkarangan sekolah yang tidak bersih? Ciri-cirinya Nanda adalah banyaknya sampah yang berserakan di perkarangan sekolah dan taman-taman di depan kelas juga terlihat kotor dan tidak rapi. Selanjutnya Nanda, ayo kita amati gambar berikut ini. Apa saja yang dilakukan Dayu bersama teman-teman? Apa ya Nanda? Nah, berdasarkan gambar ini ya Nanda, Dayu bersama teman-temannya sedang membersihkan kelas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan papan tulis, dan merapikan meja. Nah, Dayu bersama teman-temannya membersihkan kelas secara bersama-sama, Nanda. Nah, mari ya Nanda, kita baca teks berikut ini untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kelas agar tetap bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih.
Lantai hendaknya disapu dan dipel secara teratur. Debu-debu pada kaca jendela juga harus dilap agar debunya terangkat dengan baik. Selain itu, perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya, lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu sangat penting. Nah, itulah Nanda beberapa cara menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, Nanda, jika nanti Allah izinkan kita sekolah kembali, Ananda harus menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruangan kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas secara bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Nah, berikut Ananda adalah sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Semua teman harus kita kawani. Yang ketiga, saling membantu antar teman. Nah, Nanda, jika ada teman yang sedang kesulitan, maka kita harus saling membantu. Yang keempat, kompak dalam bekerja sama. Contohnya Nanda, jika di sekolah ada kerja kelompok, maka kita harus kompak bersama kelompok kita. Dan yang terakhir Ananda adalah melaksanakan seluruh kewajiban kita. Nah, Ananda, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya piket kelas. Maka ketika kita sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan piket kelas, maka harus kita laksanakan. Tidak boleh menunda-nunda atau bahkan tidak melakukannya. Itulah Nanda beberapa sikap yang harus kita miliki untuk menciptakan kebersamaan di kelas. Selanjutnya Nanda, ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, kita akan mengamati gambar alat musik rebana dan gendang. Dari alat musik ini Ananda, ternyata terdapat bangun datar. Nah, kita lihat dulu alat musik rebana. Permukaan atas rebana berupa bangun datar yang berbentuk lingkaran. Sedangkan pada alat musik gendang terdapat bangun datar segitiga. Nah, Nanda, 2 atau lebih bangun datar jika disusun secara berulang akan membentuk suatu pola tertentu yang disebut sebagai pola barisan bangun datar. Nah, Ananda, mari kita amati pola bangun datar berikut ini. Nah, perhatikan ya Ananda, gambar pertama. Nah, di sini sudah ada bangun datar, lingkaran, segitiga, kemudian lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, berdasarkan gambar ini Ananda, kita lihat ternyata bangun datar, lingkaran, dan segitiga disusun secara berulang. Maka pola bangun datar ini Ananda adalah pola lingkaran segitiga. Nah, contoh berikutnya Nanda, kita lihat ya. Gambar ini tersusun dari lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, kemudian lingkaran, lingkaran, segitiga,
segitiga. Nah, pola apakah yang terbentuk dari gambar ini, Ananda? Nah, polanya adalah pola lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, selanjutnya Ananda, gambar ketiga. Bangun datar ini tersusun dari segitiga, lingkaran, lingkaran, kemudian kembali ke segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Maka pola yang terbentuk dari gambar ketiga ini Ananda adalah pola segitiga, lingkaran, lingkaran. Nah, ingat ya Ananda, untuk menentukan pola dari bangun datar, kita lihat mana kumpulan bangun datar yang disusun secara berulang. Agar Ananda semakin paham, mari kita menentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut. Nah, kita lihat Ananda, gambar yang pertama. Kita akan mengisi bangun datar apa yang tepat pada titik-titik ini. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu Ananda, pola apa yang terbentuk dari bangun datar ini. Apa ya Nanda? Iya, polanya yaitu pola persegi, persegi, dan lingkaran. Maka persegi, persegi, bangun datar yang bisa kita isi adalah lingkaran. Kemudian persegi, persegi, lingkaran. Nah, kembali ke awal Ananda. Persegi berarti persegi. Jika kita lanjut Ananda, maka setelah persegi ini, bangun datar selanjutnya adalah lingkaran. Nah, yang kedua Ananda, kita perhatikan ya. Bangun datar apa yang bisa kita isi pada titik-titik ini Ananda? Pertama kita tentukan dulu apa pola bangun datarnya. Nah, pola bangun datar yang terbentuk adalah pola segitiga, lingkaran, persegi. Maka kita lihat segitiga, lingkaran, persegi. Kembali ke awal, segitiga, lingkaran, persegi. Nah, berarti Ananda, bangun datar selanjutnya segitiga, lingkaran, persegi. Bagaimana Ananda? Paham ya menentukan pola pada bangun datar atau mengisi bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola tertentu. Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai Ananda. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda. Amin. Bisa akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya Ananda di pembelajaran berikutnya.